Baik, selamat berjumpa kembali di obrolan Gema. Obrolan Gema kali ini akan ngobrol dengan salah seorang aktivis wanita dari Kota Makassar. Perjuangannya tentu sangat tidak kita ragu lagi, khususnya dalam perjuangan menebar benih-benih perdamaian di Kota Makassar atau di Indonesia secara umum. Oke, baik. Saya sapa langsung kepada narasumber kita pada saat ini. Selamat datang di obrolan Gema, Kakak Ainun. Selamat datang. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di podcast kami. Meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama berbincang-bincang, ya. Dengan senang hati. Iya, mungkin bisa sambil perkenalan dulu karena para penonton kita ini tentunya penasaran siapa sih sebenarnya ini yang dibalik cadar ini. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya duduk di sini bersama beliau. Tentunya salah satu teman, sahabat, guru, teman diskusi. Pokoknya banyak sekali deh Kak Stefson, ini luar biasa. Saya Ainun Jamilah, biasa dipanggil Ainun. Sekarang giatnya mungkin di beberapa komunitas ya. Iya. Tapi kalau sejauh ini yang baru-baru saya dan teman-teman garap itu di Jalin Harmoni, Jaring Lintas Iman ya. Harmoni Makassar. Mungkin singkatnya itu baik, saja. oke, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Saya kira dalam obrolan ini kita akan mengenal lebih jauh siapa sosok wanita yang ada di balik cadar ini. Bagaimana pandangannya, bagaimana pemikirannya, kenapa kemudian bisa berkawan dengan saya, menjadi teman diskusi dan sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama untuk memulai perbincangan kita malam hari ini, sebenarnya apa sih sebenarnya yang Kakak Ainun ini pikirkan kenapa harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan perdamaian khususnya di Kota Makassar? Seperti apa sebenarnya kondisi yang ada di negara kita atau secara spesifik Kota Makassar? Kenapa kemudian mau terpanggil ya? Itu bahasa mungkin agak-agak ini terpanggil untuk melibatkan diri bersuara tentang perdamaian. Iya, baik. Jadi khususnya ya Kota Makassar sendiri, kita mengetahui bahwa sejauh yang kita bisa lihat bagaimana kehidupan keberagamaan di Kota Makassar, bagi saya pribadi itu sangat mengkhawatirkan. Tapi mungkin bagi teman-teman sebagian yang merasa aman-aman saja, kita hidup tentram-tentram saja, merasa bahwa ya tidak ada masalah. Saya cukup kecewa bahkan ya dengan mungkin oknum-oknum di pemerintahan dan mungkin teman-teman yang juga andil dalam giat-giat toleransi, tapi kok merasa bahwa kita ini baik-baik saja, padahal kalau pribadi saya mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak ujaran kebencian, ada banyak tindakan-tindakan represi bagi teman-teman yang saya mungkin tidak ingin lagi mengatakan minoritas tapi, perlu ditinjau ulang minoritas itu. Makanya teman-teman yang kelompok rentan ini itu banyak mendapatkan tindakan-tindakan represi dari orang-orang yang mengatakan dia beragama. Dan kemudian saya menjadi refleksi tersendiri bahwa saya sebagai orang Makassar asli, lahir besar dan bergiat. Asli nama Makassar. Asli nama ini. Oke. Jadi merasa bahwa saya perlu punya peran di situ, bukan bahwa saya ingin menunjukkan ini loh saya, tidak seperti itu, tapi saya ingin mengambil sedikit saja bagian daripada teman-teman yang sudah bergiat sebelumnya dibandingkan Tentu saya. ada banyak pendahulu kita ya. Sangat banyak, dan saya sangat banyak belajar dari mereka. Bagaimana mereka sangat setia, sangat loyal terhadap apa yang mereka yakini. Dan saya juga ingin seperti itu, ingin mengambil bagian daripada teman-teman yang sudah lampau, sudah jauh bergerak dibanding saya yang baru sekitar 2 tahun mungkin saya. Dan masih bergerak sampai sekarang. Orang-orang tua kita ya, kalau kita lihat di dalam yang kemudian sekarang misalnya dalam seminar-seminar kan itu ada Prof. Doktor yang Prof. Kasim yang sudah
mungkin sudah sekitar 80-an ya Iya, umurnya, betul. tapi masih semangat untuk mau membimbing kita bagaimana kemudian bisa hidup rukun antar umat beragama. Saya kira itu topik yang akan kita bahas panjang malam hari ini. Jadi apa yang Kakak Ainun lihat sebenarnya di Kota Makassar ini, misalnya tindakan-tindakan represif itu, kenapa kemudian terpanggil dan bisa berefleksi bahwa sepertinya saya harus turun nih. Apa sebenarnya yang, katakan begini, apa yang Kak Ainun merasa bisa berikan untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu? Oke, jadi dalam refleksi pribadi saya ya, saya mengatakan bahwa ya saya mengakui saya ini bagian dari umat beragama. Agama yang saya yakini adalah agama cinta, agama kasih sayang. Nah, mungkin cukup dari prinsip itu saja saya merasa terpanggil untuk saya harus ambil bagian. Rahmatan lil alamin. Nah, itu Ya. saya merasa harus ambil bagian bahwa Nabi kita, kemudian Tuhan sudah memandatkan manusia untuk menjaga alam semesta ya, dalam bahasa universalnya. Dan tindakan yang paling kecil yang bisa kita ambil, jangan menjadi bencana untuk orang lain. Jika kita tidak bisa memberi satu manfaat, ya setidaknya jangan merugikan satu orang, seperti itu. Saya setuju sekali. Saya ingat ada pernyataannya Pak Koray Shihab. Dia bilang tentang kedamaian aktif dan kedamaian pasif itu. Jadi dia bilang begini, sebaik-baiknya kita melakukan kedamaian aktif, tapi kalau toh kita tidak bisa melakukan itu, paling tidak lakukanlah kedamaian pasif. Apa itu? Kalau Anda tidak bisa memuji orang, paling tidak jangan mencela. Betul sekali. Kalau kau tidak bisa membantu orang, jangan menjerumuskan orang, ya. Saya kira itu kalimat-kalimat sederhana, tapi kalau kita mau renungkan lebih dalam lagi ya, saya sampai bisa terpanggil dalam kegiatan-kegiatan giat-giat toleransi yang mungkin bisa dikatakan bahwa ini sangat beresiko ya bagi saya pribadi, apalagi penampilan saya seperti ini. Bagaimana keluarga saya sebagian kurang mendukung. Oh ya? Iya. Saya baru tahu itu. Iya. Tapi orang tua bisa mendukung. Iya, orang tua saya memberikan saya bebas tapi kebebasan, bertanggung jawab. Apapun yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang terbaik. Yang penting kamu jangan merugikan orang lain. Itu saja. Jadi, bagaimana tanggapan keluarga yang tidak mendukung? Iya, yang tidak mendukung ya paling ya pandangan penafsiran saja mungkin yang berbeda. Bagaimana giat-giat saya ketika saya bersahabat dengan Sepson, ketika saya punya orang tua ideologis, Bapak Pendeta Dix, Bapak Adri. Jadi keluarga saya sebagian merasa heran saja mungkin ya, bukan bahwa tidak sepenuhnya mendukung, tapi hanya mungkin belum mengerti, belum paham. Kok bisa ya? Nah, gitu. Iya. Pikiran-pikiran yang sebenarnya juga orang-orang di luar keluarga saya juga memikirkan hal yang sama. Tapi saya meyakinkan bukan dengan banyak bicara ya. Saya tidak mau terlalu banyak teori bicara ketika orang tersebut tidak bertanya. Keluarga saya sebagian merasa heran, merasa khawatir, tapi tidak langsung bertanya kepada saya. Dia lebih banyak bertanya sama ibu. Ainun itu apa? Bagaimana kegiatannya? Apa tidak berbahaya dia bergaul dengan... Ibu saya cuma ketawa terus bilang, anak saya baik-baik saja sampai hari ini. Dia menunjukkan bahwa tidak ada perubahan sedikit pun pada dirinya. Dia tetap malah semakin rajin salat. Mudah-mudahan. Amin. Nah, dalam kegiatan-kegiatan katakanlah di tiap komunitas seperti yang tadi Kakak Ainun katakan, ini sebenarnya sedikit berbahaya bagi saya, apalagi karena penampilan saya. Pernah ndak mendapat katakanlah sindiran dari teman-teman yang lain, kamu kok bercadar tapi kenapa sampai bisa berkawan, bahkan tadi katakan ada bapak ideologisnya seorang pendeta, ya. Kira-kira pernah ndak mendapat perlakuan seperti itu? Bukan pernah ya, bahkan sampai hari ini saya masih dapat. Iya. Contohnya bagaimana? Iya, dia bilang percuma kamu bercadar, katanya. Kalau ideologimu seperti itu. Percuma kamu berpakaian tertutup, tapi kok kamu bergaulnya dengan yang bukan di dalam agamamu sendiri. Ya, hal-hal yang saya pikir itu remeh-temeh ya. Karena saya mungkin sudah terbiasa, bahkan saya mendapatkan hal yang jauh lebih kasar daripada itu, tapi saya merasa bahwa ya itu bagian dari resiko pilihan saya. Itu konsekuensi. Betul. Saya memilih ini dengan kesadaran penuh.
dan saya harus bertanggung jawab atas risiko yang akan saya dapatkan. Dan cara saya bertanggung jawab dengan risiko itu adalah saya tetap jalan terus. Apapun yang dikatakan orang yang mungkin belum mengerti ya. Selama kamu tidak mau berdialog dengan saya, lantas apa yang mau saya sampaikan? Contoh tindakan yang paling keras yang mungkin ya pasti awal-awalnya kan kaget, syok ya kan, ada tanggapan seperti itu. Ada ndak yang satu paling membekas yang justru katakan yang buat sampai mungkin menangis ya? Saya tahu kan Kakak Ainun ini kan agak cepat tersentuh orangnya. Ya, bukan cengeng, tapi mudah tersentuh. Ada ndak yang sampai membuat tetesan air mata ini keluar? Iya. Mungkin ya ada ketika saya mungkin merasa lelah ya, lelah dengan akumulatif sih, bukan pada satu orang saja. Yeah. Ketika saya mungkin berefleksi bahwa kok kenapa ya saya kan sudah berbuat hal yang menurut agama saya ini benar. Yeah. Tapi kok kenapa bahkan dari internal agama saya sendiri malah menolak itu. Malah menganggap bahwa ya saya sesat, saya kafir, saya pokoknya hal-hal yang saya sayang sekali. Saya pikir sayang sekali teman-teman yang merasa bahwa dia beragama Islam seperti yang saya yakini, kok tidak memiliki landasan pemikiran bagaimana Muhammad menjalankan Islam. Bagaimana Nabi kita yang kita katakan bahwa beliau adalah panutan, junjungan. Tapi kok saya berefleksi bahwa ketika Muhammad melihat kita seperti ini, melihat kita bercerai-berai, melihat kita saling menghina, saling menghujat, Muhammad pasti sedih. Nabi Muhammad pasti bilang, itu bukan Islam yang saya maksud. Kok kamu begitu sama orang lain? Padahal kan dalam sejarahnya Nabi Muhammad merangkul semua. Ketika orang tidak memerangi kita, maka kenapa kita harus memerangi orang lain? Ini berdasarkan ya cerita yang saya dengar dari guru-guru kita ya. Bahkan sempat suatu saat ada jenazah ya, orang yang non Islam diarah, kemudian Nabi berdiri sahabatnya tegur ya. Nabi kenapa berdiri? Itu kan bukan Yahudi lewat. Nabi kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya, memberi penghormatan, memberi penghormatan dan mendoakan, bahkan mendoakan ya. Iya. Oh ya. Kemudian sahabat ini bertanya, kenapa kamu berdiri? Padahal jenazah yang baru lewat bukan Islam. itu bukan Islam, dia Yahudi. Terus Nabi menjawab, saya menghormati dia sebagai sesama ciptaan Tuhan. Luar biasa ya kalau ini kemudian bisa diterapkan oleh semua. Tapi sayangnya bahwa hadis-hadis seperti itu tidak begitu dipopulerkan oleh ulama-ulama mainstream kita. Oh ya. Mungkin ada beberapa ulama yang berpandangan terbuka seperti Prof. Quraisy Shihab, Gus Nadir Shah. Nah itu beliau menyampaikan itu, tapi ya kita bisa lihat lagi bagaimana media mengangkat malah yang lain. Media kan punya kepentingan juga. Makanya ya saya sangat menyayangkan juga sih bahwa pokoknya ada kontribusi media, kontribusi politik dan segala macam yang betul-betul mengangkat ulama-ulama yang tidak ramah sebenarnya terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik.